Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan, hari ini kita tidak sedang membahas teori, bukan pula sejarah kosong. Kita sedang memulai perjalanan batin untuk menyelami ilmu tertinggi dalam tasawuf, ilmu makrifat. Ilmu ini bukan sekadar dipelajari, tapi diresapi dengan jiwa. Ia bagaikan mata air yang jernih, mengalir dalam kesunyian dan hanya diminum oleh mereka yang benar-benar haus akan kehadiran Allah. Wali Songo menempuh jalan ini bukan dengan suara lantang, tapi dengan langkah-langkah halus penuh adab. Mereka menyatukan syariat, hakikat, dan makrifat dalam satu kesatuan yang tidak terpisah. Bagi mereka, makrifat bukan hasil bacaan, tapi buah dari penyucian hati. Seringkali kita terjebak dalam simbol dan lupa makna. Syariat memang penting sebagai jalan, tapi ia hanyalah gerbang menuju kedalaman. Sunan Kalijaga, dalam laku tirakatnya, tidak meninggalkan masyarakat, justru ia menyatu dengan mereka. Dalam setiap langkah, ia menanamkan nilai ilahi lewat budaya, seni, dan tutur halus. Beliau menjadikan syariat bukan sekadar kewajiban, tapi pengalaman rohani. Sunan Bonang menulis Suluk Wujil bukan untuk dibaca sebagai buku pelajaran biasa, tapi sebagai panduan laku jiwa. Bahwa sabar dalam zikir, sabar dalam mujahadah, dan sabar dalam cobaan adalah bagian dari pembersihan batin menuju makrifat. Cahaya Allah tidak pernah padam, tapi seringkali tertutup oleh kotoran hati. Makrifat bukan tentang mampu bicara indah, tapi tentang menjadi bening seperti cermin. Abu Nasr As-Saroj menyebutkan bahwa makrifat adalah penyaksian rahasia Allah dalam ciptaan. Maka siapa yang hatinya bersih, ia akan melihat Allah dalam setiap daun yang gugur, dalam setiap angin yang berhembus. Para wali tidak sibuk mencari bukti, karena mereka sudah menyaksikan dengan rasa. Kita pun bisa sampai, asal kita siap membersihkan cermin hati dengan tobat, zikir, dan tafakur. Tauhid yang sejati adalah tauhid yang dirasakan, bukan hanya diucapkan. Sunan-sunan tidak membentuk mazhab baru. Mereka membimbing agar umat Islam merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, "Aku mengetuk pintu, lalu aku lenyap. Yang tersisa hanyalah Dia." Inilah puncak fana, hilangnya ego dan larut dalam kehadirannya. Wali Songo mengajarkan bahwa kesatuan itu bukan menyamakan jasad, tapi meleburnya dalam cinta. Manunggaling Kawulo Gusti bukan sekadar konsep, tapi pengalaman rohani yang mendalam, penuh keheningan, dan penghilangan keakuan. Ketika seseorang benar-benar menempuh jalan makrifat, maka sifat-sifat kemanusiaannya mulai sirna, dan digantikan oleh sifat-sifat ilahi, rahmah, sabar, adil, lembut, dan bijaksana. Dalam Suluk Malang Sumirang, dijelaskan bahwa makrifat bukan tentang menjadi istimewa di mata manusia, tapi tentang menyatu dalam kehendak Allah. Al-Hallaj berkata, makrifat adalah ketika seluruh dirimu menyebutnya, bukan hanya lisan. Para wali tidak sibuk menjelaskan tentang Allah, tapi menjadi cermin dari sifatnya. Mereka hadir bukan sebagai hakim, tapi sebagai pelita. Para wali tidak banyak bicara soal keajaiban. Mereka menunjukkan makrifat lewat ketenangan dan penerimaan terhadap takdir. Seperti dalam Al-Hikam, jangan kecewa terhadap takdir Allah, karena di balik sesuatu yang engkau benci mungkin tersembunyi kebaikan besar. Sunan Muria mengajarkan rakyatnya untuk mencintai hidup apa adanya. Menerima bukan berarti menyerah, tapi meyakini bahwa setiap detik kehidupan adalah kehendaknya. Inilah makrifat sejati. Damai bukan karena dunia tenang, tapi karena hati yang berserah total. Wali Songo sangat disiplin dalam syariat, tapi tidak berhenti di situ. Mereka mengajarkan bahwa syariat adalah pintu, bukan istana. Setelah syariat dijalankan dengan benar, mereka membimbing umat menuju hakikat dan makrifat. Sunan Gunung Jati menekankan pentingnya niat dalam setiap gerak. Makan, tidur, bahkan diam harus disertai hudur, kehadiran hati. Sebab makrifat hidup dalam hati yang sadar. Jika hati kosong dari kehadiran Allah, maka ibadah tinggal gerak tubuh tanpa ruh. Inilah yang membedakan makrifat dari rutinitas. Ia hidup dan menghidupkan. Zikir bukan ritual kosong. Ia adalah napas ruhani.
Imam Al-Ghazali berkata, zikir membersihkan hati dari noda-noda dunia. Dalam sunyi, para wali mengukir zikir dalam jiwanya, menjadikannya denyut nadi yang selalu menyebut nama Allah. Zikir membawa hati menyatu dengan langit, menjauhkan dari dunia. Wali Songo tidak hanya mengajarkan lafaz, tapi menghadirkan Allah dalam setiap gerak. Mereka tidak sibuk berdebat, tapi menyelam dalam keheningan, memoles hati hingga pantas menjadi wadah cahaya makrifat. Makrifat menjadikan seseorang rendah hati, bukan tinggi hati. Ilmu biasa membesarkan kepala, tapi makrifat membesarkan hati. Para wali tidak ingin dilihat, justru mereka memilih tersembunyi. Mereka tahu bahwa kemuliaan bukan pada gelar, tapi pada kelembutan. Mereka tidak menyalahkan yang belum mengerti, tapi memeluknya dalam cinta. Mereka tidak memaksa, tapi menghidupkan. Dalam diamnya mereka, Allah berbicara. Dalam sembunyinya mereka, cahaya menembus zaman. Dan karena itu, mereka abadi. Makrifat bukan milik masa lalu, bukan pula hak orang tertentu. Siapapun yang hatinya jujur, yang menangis karena dosa, yang ingin kembali kepada Allah, maka ia telah mengetuk pintu makrifat. Para wali hanya menunjukkan arah. Jalan itu terbuka untuk semua. Tapi ia tidak mudah. Ia memerlukan sabar, istiqomah, dan cinta. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dijalani dengan tulus. Maka mari kita terus berjalan, terus menyucikan diri. Karena dalam setiap langkah kecil yang jujur, Allah hadir. Dan makrifat bukan sekadar tahu, tapi rasa yang menuntun kita pulang ke hadiratnya. Makrifat sering ditemukan bukan dalam kemudahan, tapi dalam kegelapan batin. Seperti malam yang tampak pekat sebelum fajar menyingsing, demikian pula jiwa yang mencari Allah. Para wali menunjukkan bahwa saat kita merasa kehilangan arah, justru disitulah Allah dekat. Gelap bukan akhir, tapi awal untuk menyalakan cahaya hati. Makrifat tidak datang dengan kekerasan. Ia seperti embun yang jatuh diam-diam, namun menyegarkan. Wali Songo tidak memaksa, mereka merangkul. Dakwah mereka tak pernah melukai, karena mereka tahu, hati manusia hanya bisa dibuka dengan kelembutan. Siapa yang kasar, belum mengenal cinta, dan siapa yang lembut, dekat dengan cahaya. Zaman ini penuh kebisingan, tapi makrifat mengajak kita ke dalam keheningan. Di sanalah Allah berbicara. Dalam sunyi, dalam jeda, dalam diam yang jujur. Para wali tidak suka hingar-bingar. Mereka mencintai malam, karena malam adalah waktu di mana ruh bicara tanpa gangguan dunia. Makrifat tidak akan masuk ke hati yang sombong. Ia butuh adab. Syekh Ibn Athailah dalam Al-Hikam berkata, siapa yang tidak beradab, tak layak menerima cahaya. Para wali menjaga lisannya, sikapnya, bahkan pikirannya. Mereka sadar, Allah melihat segalanya. Maka mereka menjaga segalanya dengan hati-hati. Syekh Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, aku tidak melihat sesuatu, kecuali Allah. Ini bukan syair, tapi kenyataan spiritual. Makrifat mengubah cara pandang. Kita tak lagi melihat hanya dengan mata, tapi dengan nurani. Hujan, batu, manusia, semuanya menjadi ayat yang membisikkan namanya. Para wali menempuh makrifat bertahun-tahun. Mereka tidak buru-buru. Karena tahu, tergesa hanya membawa kecewa. Setiap tangga spiritual harus dilewati dengan sabar. Tidak ada lompatan. Yang meloncat, akan jatuh. Yang sabar, akan sampai. Makrifat tidak dicapai karena ingin terkenal. Ia hadir ketika seseorang hanya ingin ridho Allah. Para wali tidak peduli pujian. Mereka tak bergantung pada pengakuan. Niat mereka jernih, seperti air di pegunungan. Dan dari kejernihan itu, makrifat pun mengalir. Para wali tidak membenci dunia, tapi mereka tidak menaruh dunia di hati. Dunia adalah sarana, bukan tujuan. Mereka tidur di tikar, tapi hati mereka bersandar di singgasana langit. Mereka miskin di mata manusia, tapi kaya di sisi Allah. Makrifat membuat seseorang ridho. Ia tak banyak meminta. Ia menerima apa adanya,
Karena ia yakin Allah tahu yang terbaik. Ia tidak menuntut hidup mudah, tapi hidup yang diberkahi. Ia tak minta banyak harta, tapi banyak cahaya. Akhir dari semua ini adalah cinta. Para wali mencintai Allah dengan seluruh dirinya. Dan cinta itu membawa mereka pulang. Pulang ke fitrah, ke kesucian, ke rumah sejati, hadiratnya. Maka wahai saudaraku, jika engkau rindu, maka itulah tanda bahwa Allah sedang memanggil. Dan panggilan itu jangan kau abaikan.